Jundullah, 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 Jundullah. Berikutnya ada nama Allah Al-Mu'min. Nah, Al-Mu'min. Ya. Al-Mu'min. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min yang ketujuh. Al-Mu'min adalah nama Allah SWT yang ketujuh, yang wajib kita percaya dan beriman dengannya. Ya. Al-Mu'min artinya ialah yang dinisbahkan kepadanya memberi keamanan, ya, atau rasa aman. Nah, Al-Mu'min memberikan kenyamanan atau memberikan rasa aman, ya, dan menganugerahkan, ya, penyebab rasa aman. Allah yang menganugerahkan, ya, rasa aman, serta menutupi jalan-jalan sesuatu yang ditakuti. Ini Al-Mu'min, ya, yang memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, dan memberikan rasa aman. Nama Allah Al-Mu'min, ya. Kalau kita ni orang resah, ada dia udahlah resah dah. Berbeza jadi kan, dia dah susah dia. Kalau ada dia ni payahlah dia kan. Nah, ni kita ni, ya, susah hati orang ada kita, ya, gawat si anu datang dia kan. Nah, kan ni gawe ni kan di mana bertempat. Kalau ada dia ni payahlah kita ni kan. Ngapo rupanya dia nyelakokan, meresahkan, belum menjadi Abdul Mukmin. Nah, kita berupaya ni untuk mengamalkan atau mempraktikkan asma Allah Al-Mu'min ini kan, ya. Al-Imam Hujjatul Islam, ya, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam tubuh manusia bermacam-macam perlindungan atau pengamanan, ya. Allah ciptakan dalam diri kita ni berbagai-bagai, bermacam-macam bentuk perlindungan dan pengamanan, baik yang zahir maupun yang batin, dan banyak sekali menciptakan pengamanan, ya, pengamanan untuk memelihara, untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Dengan lebih luas lagi, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan pengamanan tubuh yang zahir seperti mata. Dengan mata kita dapat melihat bahaya dan melihat akan sesuatu yang mencelakakan kita. Nah, jadi dapat menghindar. Ini bentuk pengamanan juga. Tangan juga termasuk pengamanan tubuh yang zahir. Dengan tangan kita bisa menangkis, ya, serangan yang datang, ya. Adapun pengamanan tubuh yang batin yang tidak terlihat oleh mata, yaitu yang disebut dengan hisnun hasin. Hisnun hasin, ya. Ini benteng daripada segala benteng ini. Maksudnya setiap manusia ada mempunyai daya tahan tubuh, ya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan daya tahan tubuh itu dengan bertahap, dengan beransur-ansur, sedikit demi sedikit. Mulai dari rahim ibu, daya tahan tubuh sudah diberikan sedikit demi sedikit, sehingga sampai pada, ya, puncaknya pada umur 30 sampai umur 40 tahun manusia sudah mendapatkan daya tahan tubuh yang sangat kuat untuk melindungi dirinya dari berbagai-bagai macam penyakit. Kemudian sesudah melewati 40 tahun ke atas, daya tahan tubuh mulai ditarik. Nah, ini terasa itu. Kalau sudah 40 lebih, itu mulai ditarik Tuhan. Kalau 40 tahun ke bawah tu, yo, itu kemuncak memiliki daya tu. Itu tahan banting bahasa gitu nih. Nak hujan, nak panas, kurang istirahat, apa pun tak masalah. Tapi sudah lewat 40, itu mulai ditarik dikit-dikit. Kemuncak 40 ke bawah tu nurun dah. Nurut, ya, nurut. Nah, jadi ketika sudah 40 tahun ke atas, daya tahan tubuh mulai ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sedikit demi sedikit, ya. Jadi yang menciptakan daya tahan tubuh adalah merupakan bahagian dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mu'min. Allah memberikan pengamanan, memberikan kenyamanan, rasa aman. Baik Al-Quran maupun hadis telah menjelaskan bahawa semua kenikmatan yang ada dalam dunia pastilah mengandung akibat yang tidak baik, ya, ya, seperti, ya,
ya, nasi atau air, gula dan lainnya. Ya, nasi, air, gula dan lainnya. Ya. Semuanya adalah mengandung racun. Ya. Semuanya mengandung racun. Namun kenapa tubuh kita tahan dan tidak sakit ketika kita memakan atau memasukkan sesuatu itu ke dalam tubuh kita? Apa yang kita makan semua mengandung racun. Di buah-buahan ada racunnya. Semua makan kita ada racun, tapi tubuh kita tahan. Kenapa? Itu karena Allah SWT yang bernama Al-Mu'min. Allah telah menciptakan dalam tubuh kita satu benteng berupa namanya daya tahan tubuh, atau disebut dengan imunitas, ya, atau pelindung dari segala macam-macam racun. Ya. Seorang anak kecil yang masih belum sempurna juga diberi daya tahan tubuh, namun ia tidak bisa diberi makan dengan sesuatu yang dimakan oleh orang-orang yang dewasa, karena Allah SWT belum memberi anak kecil itu daya tahan tubuh yang sempurna. Penyakit yang paling berat adalah penyakit yang belum ada obatnya, yaitu dicabutnya daya tahan tubuh. Nah, ya, Allah angkat, Allah tarik daya tahan tubuh seseorang. Seseorang yang kena penyakit AIDS umpamanya adalah seseorang yang telah dicabut oleh Allah SWT daya tahan tubuhnya, sehingga makan nasi pun membuat tubuhnya bertambah sakit. Ya, banyak lagi contoh-contohnya. Contoh penyakit yang ditimbulkan dari berkurangnya atau dicabut daya tahan tubuh masih banyak lagi. Apa dimakan jadi bahaya. Ya, semuanya adalah Allah tarik daya tahan tubuh kita. Mulai 40 ke atas dah guyur. Nah, ini terasa kita tenaga berkurang, kesehatan berkurang. Ini dikit-dikit tarik Tuhan lah. Ya, terus ingatan berkurang, banyak lupanya udah kan. Itu guyur tu. Nah, itu sudah memang kodratin seperti itu. Ya, semuanya akan terus berkurang dan berkurang apabila sudah 40 ke atas. Ya, artinya daya tahan tubuh itu memang Allah tarik sedikit demi sedikit. Kemudian sesudah kita benar-benar beriman atau mengiktikadkan bahwa Allah SWT punya nama Al-Mu'min, maka yang demikian itu akan menumbuhkan satu pendorong untuk, ya, membuahkan akhlak dalam diri kita. Ketika Allah, ya, memiliki nama Al-Mu'min, ya, yang mengamankan, yang menyamankan, membuat rasa aman. Ini mendorong kita untuk membuahkan berakhlak, ya, dalam akhlak kita Al-Mu'min ini. Menurut Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, orang yang beriman dengan Al-Mu'min, apabila ia betul-betul beriman, benar-benar beriman, ya, percaya dan meyakini, maka orang-orang yang ada di dekatnya akan merasa aman. Orang-orang di dekat akan merasa aman, karena dalam dirinya ada Al-Mu'min. Ya, dalam dirinya ada Al-Mu'min yang memberikan rasa aman, kenyamanan kepada orang lain. Maka orang-orang dekat sekitarnya akan merasa aman, enak, nyaman dekat dia. Ya, karena gelombang yang dikeluarkan adalah rasa aman dan nyaman. Ya, tidak membuat orang resah, tidak membuat orang takut, tidak membuat orang, ya, menjadi gelisah, tidak. Orang yang dalam ketakutan pun kalau sudah dekat dengannya juga akan merasa aman atau terlindungi. Ya, orang yang ada rasa takut, rasa cemas, bermacam-macam, banyak problem, banyak apa, dekat dia enak, nyaman. Nah, kenapa? Ada Al-Mu'min dalam dirinya. Ya, ada Al-Mu'min. Dia seperti menjadi obat penawar bagi setiap penyakit-penyakit yang ada orang lain. Ya, walaupun dengan kata-kata akan menyejukkan, walaupun dengan ucapan akan membuat seseorang itu menjadi damai dan nyaman. Walaupun cuma duduk-duduk, mungkin mau okok cuma, dia kan, tapi enak, nyaman, dia kan. Nah, kenapa? Ada Al-Mu'min dalam dirinya. Ya. Baik urusan dunia ataupun urusan akhirat agama. Inilah contoh kelebihan orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bernama Al-Mu'min. Sehingga dari keyakinan itu akan membuahkan budi pekerti, membuahkan akhlak. Yaitu apa? Bisa mengamankan orang-orang yang minta perlindungan,
bisa membuat orang-orang merasa aman, bisa membuat orang rasa nyaman dari segala macam ketakutannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaman jaruhu." Ya, falyaman jaruhu bawa'iqahu. Artinya barang siapa yang beriman dengan Allah dan yang beriman dengan hari akhirat, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah merasa aman tetangga-tetangganya, jiran-jirannya daripada kejahatannya. Dia memberikan rasa aman terhadap tetangga daripada keburukan dan kejahatannya. Maksudnya apa? Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Mu'min ini, tetangga-tetangganya merasa aman. Merasa aman dari apa? Dari perkataannya, dari tingkah lakunya, daripada perbuatannya. Ya, perkataannya tidak menyakiti, perbuatannya tidak mengganggunya. Ya. Kemudian, ya, tingkah lakunya pun tidak membuat seseorang itu rasa takut. Ya. Ini, ya, siapa yang beriman kepada Allah dan di akhir, hendaklah dia membuat rasa aman tetangganya, aman daripada tingkah lakunya, aman daripada perkataan ucapannya, maupun aman daripada kejahatannya, nah, atau perbuatannya. Sebagian dari akhlak Rasulullah SAW yang disebutkan dalam kitab Maulid Al-Habib Al-Habsyi adalah la yaqulu wa la yaf'al illa ma'ruf, illa ma'rufan. Nabi tidak berkata, ya, atau tidak berkata Rasulullah SAW, dan tidak berbuat kecuali yang ma'ruf, kecuali yang baik-baik. Apa yang disebut Nabi, tentu yang baik-baik. Apa yang dilakukan, yang dikerjakan, pasti ada yang elok-elok. Nah, pengertian ma'ruf adalah lebih dari sekedar baik. Baik belum tentu ma'ruf, tetapi sebaliknya, yang ma'ruf pastilah baik. Contohnya membaca Al-Quran, adalah sesuatu yang sangat baik. Namun ketika membaca Al-Quran itu dengan nyaring, yang mengakibatkan mengganggu orang lain yang sedang tidur atau lainnya, maka membaca Al-Quran itu belum tentu dikatakan ma'ruf. Kenapa? Mengganggu orang lain. Demikian pula menyeru orang berbuat kebaikan atau melarang daripada kemungkaran adalah satu kebaikan, namun mesti dengan jalan yang baik pula. Ya, mesti jalan yang baik. Jadi, ya, amar ma'ruf nahi mungkar haruslah dengan cara yang baik. Ya, menegah kemungkaran dengan cara yang mungkar, jadi mungkar aja dia. Ya, nah, dari asma Allah Subhanahu wa taala yang 99 atau Asmaul Husna ini, kenapa Al-Mu'min itu terletak pada urutan yang ketujuh? Ya, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Al-Mu'min nomor 7. Urutannya nomor 7. Kita ambil hikmahnya. Ya, kalau kita sebut kemarin Allah, kemudian Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahim. Al-Malik, Raja yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qudus, Raja yang suci pula, tidak melakukan keburukan-keburukan. As-Salam, yang memberikan rasa aman, yang memberikan rasa nyaman. Ya. Kemudian Al-Mu'min, ya, ketujuh dari asma Allah SWT tersebut. Itu karena apa? Karena seorang hamba tidak akan bisa, karena seorang hamba tidak akan mampu berakhlak dengan Al-Mu'min ini sebelum berakhlak terlebih dahulu dengan asma Allah sebelumnya. Macam mana untuk mencapai Al-Mu'min kalau dia sebelum menjadi hamba Allah? Macam mana dia menjadi Al-Mu'min sebelum dia pengasih penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim? Macam mana dia Al-Mu'min sebelum dia Al-Malik, menjadi raja pemimpin? Macam mana dia akan menjadi seorang Al-Mu'min sebelum dia Al-Qudus, yang suci, yang bersih, terhindar daripada segala kekurangan dan keaiban? Macam mana dia akan jadi Al-Mu'min sebelum dia As-Salam, dia menyelamatkan, selamat daripada keburukan-keburukan. Ya. Kalau seseorang sudah bisa mengamalkan akan makna-makna yang terkandung dalam asma'ullah, ya, Asmaul Husna yang 6 tersebut, barulah ia bisa mengamalkan makna yang terkandung dalam Al-Mu'min ini. Untuk mengamalkan Al-Mu'min, tentu 6 sebelum ini harus diamalkan. Sebaliknya, seseorang yang tidak beriman atau belum mengamalkan makna yang terkandung dalam asma Allah yang 6 tersebut, maka tidak akan merasa aman orang-orang yang didekatinya. Kalau dia tidak mengamalkan asma sebelum ini, maka orang lain tidak akan merasa aman
tidak rasa nyaman yang berada di dekat atau di sekitarnya. Nah, ciptakanlah rasa aman. Ya, ciptakanlah kedamaian. Jangan kita menciptakan satu keresahan. Kita menciptakan satu kemungkaran, ketakutan. Jadi orang-orang yang menuhankan Allah, orang-orang yang benar-benar sebagai seorang hamba Allah, pastilah ia akan menciptakan rasa aman, menciptakan kedamaian, menciptakan satu kenyamanan. Tapi ketika yang diciptakan adalah satu huru-hara, pertikaian, kemudian pertempuran, kekacauan, dia tidak mengimani yang nama asma Allah al-mu'min. Apalagi selalu membuat huru-hara, membuat satu propaganda umpamanya, sehingga terus saja pertikaian, permusuhan dalam kekacauan, akan jauh sekali daripada al-mu'min ini. Seseorang pemimpin ketika dia benar-benar mengamalkan asma Allah, pastilah dia akan menciptakan kedamaian, kenyamanan, ketentraman. Hidup itu akan indah ketika nyaman. Hidup itu akan indah ketika aman. Hidup itu akan indah ketika penuh dengan kasih sayang. Hidup itu akan indah ketika semuanya penuh dengan saling menghendaki kebaikan. Apalagi pemimpin yang mengamalkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia seorang hamba Allah, dapat gelar Abdullah. Dia yang kasih penyayang, dapat gelar Abdul Rahman, Abdul Rahim. Dia pun menjadi pemimpin, dapat gelar Al-Malik, Abdul Malik. Dia pun Abdul Quddus, Abdul Salam, kemudian Al-Mu'min. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk dapat mengamalkan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita mengimani, kita meyakini asma-asma Allah, disebut Asmaul Husna, nama-nama yang baik yang lebih akan membuat kita lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita akan lebih mencintai Allah, membuat kita lebih makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Tuhan kita adalah Maha Pengasih dan Penyayangnya. Ternyata Tuhan kita Al-Quddusnya. Ternyata Tuhan kita As-Salamnya. Ternyata Tuhan kita adalah Mukmin. Betapa bahagianya kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kebaikan-kebaikan yang Allah tumpahkan, cuma kita belum paham dan tidak tahu betapa Allah itu maha baik dan maha eloknya. Terlebih kita sekarang dalam Ramadan ini adalah penyucian jiwa, pembersihan hati, melebur keburukan, menghancurkan dosa-dosa. Kita teruslah ini kita tingkatkan terus kualitas-kualitas amal ibadah kita, terutama masalah hati. Teruslah kita bersihkan sedikit demi sedikit, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita menjadi qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat daripada segala macam keburukan-keburukannya. Kenapa? Pada intinya nanti cuma hati yang bersihlah yang layak dan pantas menghadap Allah. Apalagi namanya Ramadan, ketika ingin ketemu Lailatul Qadar. Bagaimana kita akan jumpa Lailatul Qadar kalau hati kita ni busuk? Bagaimana kita akan mendapat Lailatul Qadar kalau hati kita ni kotor? Bagaimana akan menemukan Lailatul Qadar kalau hati kita penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian, penuh dengan permusuhan? Bagaimana kita akan ketemu Lailatul Qadar? Ternyata kita ni membuat orang lain itu tidak nyaman, membuat orang lain itu takut, membuat orang lain itu resah, karena keburukan dan perbuatan kita. Nah, mudah-mudahan kita terus minta ampun, bertobat, dan memohon kepada Allah. Kita akan dijumpakan dengan malam Lailatul Qadar, dan Ramadan merupakan satu anugerah yang sangat besar kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam di mana beramal itu adalah khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih daripada 1000 bulan. Bisa jadi 1000, 2000, 3000 dan seterusnya. Jadi 1000 bulan adalah 83 tahun. Bayangkan satu amal, kita beramal pada malam itu lebih dari 83 tahun. Nah, ini adalah satu anugerah yang besar. Ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku berjumpa Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan?" Katakan oleh Siti Aisyah, "Allahumma inni as'aluka ridhakal jannah wa a'udzubika
min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Doanya minta ampun juga. Allahumma innaka afun karim. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mulia. Ya. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa. Engkau sangat senang dan suka kepada pengampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosaku. Apalagi kita ni yang memang sarang dosa, gudang dosa, tempat dosa, bergelimang dengan dosa, ya, bercampur dengan dosa, semuanya diselimuti dosa. Tentulah kita harus lebih banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi Allah menganugerahkan taufik dan hidayah kepada kita.